warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nurhaliza Ramadhani Saragi dengan NPM 210826020. Di sini saya akan mempresentasikan mind mapping saya pada blog Respi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mind mapping saya yang berjudul tentang asma. Nah, jadi secara definisi, asma ini dia merupakan kelainan saluran napas kronik dengan hiperresponsif bronkus yang menyebabkan penyempitan jalan napas. Nah, biasanya gejala utama dari si asma ini dia bisa sesak napas yang datangnya berulang, batuk kering ataupun berdahak, adanya wheezing, dan juga rasa berat atau tekanan di dada. Ciri-ciri obstruksinya hiperresponsif bronkus yang memicu penyempitan dan juga obstruksi yang dapat berubah-ubah dan bisa membaik. Nah, secara klasifikasi dia ada berdasarkan derajat keparahan serta berdasarkan tingkat eksaserbasi. Berdasarkan derajat keparahan yaitu dia ada intermittent yang dimana gejalanya itu kurang dari 1 kali per minggu. Fungsi paru normal FEV1-nya itu lebih dari 80%. Kemudian ada persisten ringan. Gejala lebih dari 1 kali per minggu, FEV1 itu tetap lebih dari 80%. Kemudian ada persisten sedang, gejalanya itu setiap hari, FEV1-nya itu antara 60 sampai 80%. Kemudian ada persisten berat, yaitu gejalanya terus-menerus dengan FEV1 di bawah 60%. Berdasarkan tingkat eksaserbasi, dia ada yang ringan sampai sedang, yang dimana serangan yang dapat dikontrol dengan obat biasa. Sedangkan untuk yang berat ini memerlukan perawatan yang khusus, kemudian dia ada yang mengancam jiwa, yaitu ada kondisi darurat yang berisiko dengan kematian. Kemudian ada epidemiologi di dunia dan di Indonesia. Nah, statistik globalnya sekitar 300 juta penderita di dunia. Pada tahun 2019 itu tercatat 262 juta kasus dan 455.000 kematian. Untuk statistik di Indonesia dan wilayah lain, prevalensi di Indonesia sekitar 2,4%, di Sumatera Utara 1%, di negara maju 15-20%, sedangkan di negara berkembang 2-4%, dan biasanya perempuan lebih sering terkena dibanding dengan laki-laki. Adapun faktor risikonya, nah ada faktor risiko genetik yaitu seperti atopi ataupun kecenderungan alergi, mutasi gen, dan juga defek pada epitel bronkial. Kemudian ada faktor risiko berupa lingkungan seperti debu, polusi udara, dan juga asap rokok. Bisa juga dengan bulu hewan dan juga serbuk sari, serta kebersihan lingkungan yang buruk. Kemudian ada pun pencetus dari eksaserbasinya yaitu bisa dari obat-obatan seperti aspirin, NSAID, dan juga golongan beta blocker. Kemudian ada cuaca dingin, aktivitas fisik yang berlebihan, serta infeksi saluran pernapasan bagian atas. Nah, untuk patogenesis dan juga patofisiologi, secara patogenesis, pajanan alergi yang dapat menyebabkan produksi IgA dan juga perlepasan mediator inflamasi seperti histamin dan leukotrien, sehingga terjadi edem mukosa dan peningkatan sekresi mukus. Kemudian, adapun secara patofisiologi, ketika terjadi penyempitan saluran napas karena kontraksi dari si otot polos, aliran udaranya itu menurun, turbulensi menyebabkan wheezing, serta gangguan pertukaran gas yang dapat menimbulkan hipoksia. Jadi pasiennya itu bisa memicu menjadi sesak napas. Nah, bagaimana cara penegakan diagnosanya? Nah, jadi berdasarkan anamnesis, kita bisa menggunakan metode all-chart untuk mengidentifikasi gejalanya. Kemudian kita tanyakan riwayat keluarga dan juga pemicu gejalanya. Kemudian catat penggunaan obat yang mungkin memicu. Nah, untuk pemeriksaan fisiknya, yang pertama inspeksi. Napasnya itu cepat dan retraksi dinding dada, kemudian palpasi fremitusnya itu dia menurun, perkusi suara hipersonor, dan juga auskultasi yaitu adanya wheezing dan ekspirasi memanjang. Kemudian untuk pemeriksaan penunjangnya itu bisa menggunakan spirometri yaitu menilai fungsi paru, FEV1,
FVC itu biasanya dia menurun. Kemudian untuk fototoraksnya pada gambar ini itu dia ada hiperinflamasi paru, serta kita lakukan pemeriksaan analisa gas darah dan juga darah lengkap untuk mendeteksi hipoksemia dan juga eosinofilia. Kemudian untuk tata laksananya, nah ini ada obat pengontrol yaitu controller, biasanya itu kita berikan kortikosteroid inhalasi ataupun ICS, ini seperti budesonide dan juga fluticasone. Kemudian bisa dengan golongan laba seperti salmeterol, kemudian bisa dengan golongan anti leukotrien dan juga anti IgA yaitu omalizumab. Kemudian pada golongan obat pelega ataupun Relivier itu kita bisa berikan golongan SABA seperti salbutamol, kemudian kita bisa berikan golongan steroid sistemik untuk kondisi berat, serta kita bisa berikan obat intravena seperti aminofilin, magnesium sulfat dalam kasus yang biasanya seperti kasus darurat. Kemudian untuk edukasi pasiennya itu bisa kita hindari alergen dan pencetus lain seperti asap rokok, kemudian bisa karena, debu. Nah, kemudian kita gunakan inhaler sesuai petunjuk dan juga kontrol rutin untuk membantu kondisinya. Nah, untuk diagnosis banding serta komplikasi, nah untuk diagnosis banding biasanya bisa terjadi PPOK, kemudian gagal jantung yang menyerupai sesak napas, serta anafilaksis, bronkiektasis, ataupun benda asing di saluran napas. Komplikasinya bisa terjadi gagal napas akibat dari si hipoksia berat, henti jantung jika hipoksia tidak ditangani dengan segera. Kemudian prognosis dan juga edukasi, yang dimana pada prognosis asma ini kondisinya itu bisa membaik jika pasien patuh dengan terapi, serta kontrol lingkungan dan obat-obatan itu sangat menentukan. Kemudian untuk edukasi itu bisa kita berikan untuk pemahaman perjalanan penyakit dan mengenali gejala dari si asma ini bagaimana. Kemudian kita menghindari pencetus dan menjaga kebersihan lingkungan, serta meningkatkan kepatuhan terapi untuk menurunkan angka eksacerbasi serta komplikasi. Nah, ini referensi yang saya gunakan. Mungkin sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.